Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'alima wa ta'ala difa wa ta'ala kalifatan istifata wa nisrata masri kitabillah wa sunnati rasulih wa ala huda wa dalalah wa jalla wa bisa subhanaka ala ma ba'du. Nawaitu ta'aluma wa ta'alima wa ta'ala difa wa ta'ala kalifatan istifata wa nisrata masri kitabillah wa sunnati rasulih wa ala huda wa dalalah wa jalla wa bisa subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Hadirin saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah wasnikmat nikmat Allah Ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dengan niat pertama, niat iktikaf di Masjid Agung, yang mana niat iktikaf nyambung antara sholat maghrib dengan sholat isya. Yang kedua, niat hadir majelis ilmu. Mudah-mudahan niat kita, amal kita diterima oleh Allah Ta'ala, jadikan catatan tambahan amal. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya masalah masih hadis yang kedua yang belum selesai. Ini berapa tadi? Nah, ada banyak syarahnya juga yang perlu dijelaskan. Kitab hadis Arba'in Nawawi yang saya baca adalah syarahnya, yaitu Al-Wafi fi Syarhil Arba'in Nawawi, salah satu kitab kontemporer yaitu Dr. Mustafa Al-Bukhari, Dr. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya penjelasan tentang fikih hadis dan petunjuknya, yaitu yang pertama tentang tahsinus siyaq wal hay'ah. Bagaimana kita dituntut untuk rapi di dalam pakaian, rapi di dalam keadaan, indah di dalam penampilan, indah di dalam akhlak dan seterusnya. Dan juga yang nomor 2 adalah Islam. Dan sekarang yang nomor 3, mahwal iman. Iman lugatan at-tasdiq. Lugatan at-tasdiq. Iman itu secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan, bertakdir, bahasa tamatur. Wa syar'an, iman secara syarat at-tasdiqul jazim bi wujudillahi al-khaliq wa annahu subhanahu wahid la syarika lah. Secara syarat iman itu adalah membenarkan atau mempercayai dengan secara yakin, mantap, dengan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, itu memang betul-betul ada. Pertajin Allah neka betul, pertajin Allah neka secipta itu sama Tuhan, baik makhluk itu maupun makhluk mati benar-benar sahih. Wa annahu subhanahu wahid, dan Allah kita percaya Allah itu satu, la syarikalah, tidak ada yang bisa menyekutuinya. Kalian situ pun Allah itu wahid, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala situ, Allah Ta'ala sencipta akhir kulisan ajunan, dan Allah Ta'ala tidak butuh pembantu, tidak butuh apa? Anak atau apa? Kenapa satu yang semua yang atur Allah Ta'ala? At-tasdiq al-jazim biwujudillahi khaliq.
kita yakin, kita percaya Allah Ta'ala itu ada dan Allah Ta'ala yang menciptakan semuanya. Di dalam Al-Quran kan dijelaskan mengambil. Coba bayangkan gambarannya seneka mundur negeri negara pemimpin dua, presiden dua, presiden Jokowi B, Jokowi A, Jokowi salibut. Karena tidak teratur hitungan terpatura tidak di ibu kota, hitungan Kalimantan jadi ibu kota salibut, saling tarik ulur antara ini dan itu. Nah, karena di pemerintahan saja Indonesia khusus faktor pemimpin kan berde ketua, berde wakil, berde presiden, berde wakil, berde bupati, berde wakil, berde DPR ketua, berde wakil juga. Menteri juga berde wakil, meskipun tak seperti menteri itu punya wakil. Itu difasilitasi sebagai wakil, itu disetap oleh. Benar lengkap. Pertama presiden dan dua salibut. Maka negara apa itu yang awalnya di Indonesia terpisah dengan Indonesia. Negara apa kan? Timor Leste. Timor Leste masuk Indonesia lagi. Karena pisah, ini mendirikan sendiri. Coba mendirikan Timor Leste, jadikan presiden. Nah ini adalah ini secara apa? Perumpamaan. Allah Ta'ala itu zat yang empat yang menciptakan. Tetapi sejenak yang ada di bumi, yang ada di langit, semuanya diciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Laula ya Muhammad mahulikat al-Usmawat. Andaikan tidak ada, andaikan buat karena Nabi Muhammad, maka langit dan bumi tidak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian di antara salah satu kalau boleh tasdik, pertanya mempercayai, membenarkan bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang harus wajib kita sembah, yang menciptakan kita, yaitu di antara yang tasdik biwujudi khalqillah, biwujudi khuliqat wa khuliqillah humul malaikah. Itu pasti percaya dengan ada ciptaan Allah. Acara Firaun apa? Salah satu apa? Humul malaikah, yaitu para malaikat. Salah satu membenarkan bahwa Allah itu yang menciptakan semuanya. Allah Ta'ala itu adalah yang ada dengan ciptaannya. Allah itu situ malaikat. Wa bal ibadul muqarrabun la ya'suna Allah ma amrahum yaquluna ma yu'marun. Dan para malaikat tadi yang diciptakan Allah Ta'ala berupa hamba yang dimuliakan. La ya'suna Allah ma amrahum yaquluna ma yu'marun. Dan para malaikat tidak pernah sedikit pun bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah perintahkan, para malaikat jalankan. Apa yang Allah larang, para malaikat menjauhi. Itu para malaikat. Bulu bin malaikat disampaikan 50 banyak urusan. Tetapi itu orang paling mulia, paling sebaiknya orang adalah menapi banyak maksiat, isi saja, nakosa, sana dan ketombe. Sebeda nikah sesosa, sejauh dari pangeran, salah banyak dosa, nakotu dosa, sombong boleh. Pangeran itu kesuk lebur sana orang-orang saya tahu, timpa orang saya sombong meskipun punya ahli ibadah mulai marah Isa tahajud sampai subuh, anjur terus ibadah melolong, tapi hatinya sombong.
pamer, ada guna. Tuh, tahukah iblis? Iblis itu ibadah malam iblis. Kurang apa ibadah iblis itu? Kira saya bisa nanti ibadahnya iblis. Tetapi karena sombong, diusir dari Tuhan. Orang yang sombong, kalau banyak dosa disombong, mereka diusir dari rahmatnya Allah Ta'ala, dari ampunannya Allah Ta'ala. Maka dia buatin Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, mereka beliau ulama syahid yang meninggal di Suriah. Beliau meninggal ketika majlis taklim bom. Kita gara-gara beda pandangan dengan bom masih syahid. Banyak karya-karyanya. Beliau mengatakan bahwa orang sombong mereka menjadi menjadi sebab sifat sombongnya menjadi sebab jauh dari Allah Ta'ala. Tetapi orang yang maksiat tapi taubat, jadi maksiat melolo tak taubat, ada juga mereka daya juga tidak menghalangi dia dekat dengan Allah Ta'ala. Sesuai dengan Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah dikaligur dengan orang yang taubat. Wa innallaha la yuhibbul kafirin, dan Allah tidak senang dengan orang yang sombong. Nah, kembali setelah para malaikat itu adalah Allah menciptakan para malaikat khalaqahum min nur. Allah menciptakan para malaikat terbuat dari cahaya. La yaquluna wa la yantasifuna bi dhukuratin wa la unusatin wa la yatasanaduna wa la ya'lam adaduhum illa Allah. Tidak, para malaikat mereka tidak makan, tidak disifati dengan laki ini, sombong, malaikat laki, malaikat ini kan ada, dan juga tidak berkembang biak anak turun. Tapi meskipun berarti sebenarnya malaikatnya kan anak, dan semuanya diciptakan Allah dalam melebur cahayanya, dan tidak ada yang tahu senapa orang kecuali Allah Ta'ala. Kenapa makin para malaikat? Allah SWT disalahkan. Cuma kita wajib bagi kita untuk mengetahui malaikat itu gede sepuluhnya kasih wajib. Sebanyak yang kita dengar tentang malaikat Jibril ya kawan. Ya, malaikat Jibril mereka yang sering disebut karena yang sering berikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah, ini iman yaitu adalah tasdik, percaya kalau ada yang diciptakan. Itu salah satu malaikat. Kemudian tasdik di kutubis samawiyah al-munazzalatu billah. Juga nomor 2 percaya dengan kitab-kitab samawi. Kitab-kitab samawi. Kitab samawi ini kitab dari langit. Jose orang dari langit ke bumi. Kitab samawi ini yang diturunkan inilah dari Allah Ta'ala sendiri. Warnahu syarullah qabla an ta'ala aydin nas bitahri berkati. Tetapi itu kitab-kitab samawi itu memang syaranya Allah Ta'ala. Tetapi sebelum tercampur aduknya tangan-tangan kotor, tangan-tangan jahil, yang mana tangan-tangan ini menyebabkan perubahan tahrif berkabdil, menyebabkan perubahan dan pergantian. Kita dengan aidin nas ini yang dikatakan tangan-tangan bulu badan dan dunia ini kayak menyebab orang dengan tangan kadang baik masyarakat kepada tangan jahil. Sekarang dulu mungkin sebelum pada internet, mulut bisa mengakibatkan orang bertengkar, mulut bisa mengakibatkan pecah belah, mulut bisa mengakibatkan orang
Kali bermusuhan, mulut bisa berganti dengan sebagainya. Sekarang dari mulut tangan. Dengan apa tangan? Di WA Group, kemudian IG, Facebook, dan sebagainya. Itu tangan tangan. Komentar mengakibatkan orang nikah musuhan. Dikatakan orang nikah seawal nyaman. Ada nggak nikah? Nikah kan nyaman, tahan. Bisa-bisa dengan share nikah tangan bikin berita-berita hoax. Nah, nikah sama ibu nikah kan obat Quran ya. Untuk makin aku bisa obat buat kitab-kitab samawi. Lamare obat nikah jelas lagi. Tapi dengan nikah maksud tahrif ini dengan makna luas diubah berita sebenarnya A positif B. Akhirnya B kan menjadi musuh. Nah, ini dengan tangan jahil. Jadi melampau beri mangken zaman sebab internet zaman dulu sudah ada seperti itu sudah tangan jahilnya. Nah, jadi kitab samawi ini adalah kita percaya bahwa Allah Ta'ala menyebutkan kitab-kitab samawi yang empat. Yang pertama adalah kitab Taurat. Tauratnya kan diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa diturunkan kepada Nabi Musa. Ayat Al-Quran yang berbunyi Inna anzalna Taurat fiha hudaw wa nur. Allah Ta'ala menurunkan Taurat itu sebagai apa? Hudaw wa nur, petunjuk dan cahaya. Jika Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, tetapi Taurat sekarang itu sudah banyak perubahan. Kemudian Az-Zabur ala Daud diturunkan kepada Nabi Daud. Wa ataina Zabura. Di dalam Al-Quran wa ataina Zabura diturunkan berikan kepada Nabi Daud adalah kitab Zabur. Al-Injil yaitu diturunkan kepada Nabi Isa. Injil Matius kita wajib percaya Injil sekali. Tapi kitab-kitab samawi Taurat, Zabur, Injil itu wajib percaya. Tapi yang ada sekarang itu sudah banyak perubahan. Nah, wa atainahu Injil fi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Injil nikah diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan cahaya dan juga melanjutkan apa yang ada di Taurat itu. Yang terakhir adalah Al-Quran. Karena Al-Quran sampai sekarang tidak ada yang bisa mengganti dan merubah walaupun satu huruf. Karena Allah Ta'ala yang menjadikan Inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah yang menurunkan, Allah juga yang menjaga. Kenapa? Bisa terloleka Allah. Itu kehebatan Al-Quran. Itu kehebatan mukjizat Al-Quran yang diturunkan khusus kepada kasihnya akhir anbiya khatamal anbiya wal mursalin itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk umat yang mulia disebabkan Nabi Muhammad di akramir rusuli kunna umamil apa dalam qasidatul burda itu Nabi akramir rusuli kunna umamil kirami. Sebabkan Nabi Muhammad yang mulia maka kita orang mulia disebabkan Nabi Muhammad. Kemudian kenapa kita wajib percaya sesuai Al-Quran? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna mereka beriman maka wajib iman percaya dengan apa yang diturunkan kepadamu wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Wajib percaya kitab-kitab samawi wa bil akhirati yuqinun, dan juga di akhir wa tasdiq bi jami'ir rusul. Nah juga di salah satu iman kita harus percaya dengan semua utusan
allati ikhtarahum Allah li hidayati khalqih wa anzala 'alaihim kutubus samawiyyah wal itiqad anna rusul basyarun maksumun. Jadi bertanya semua utusan yang Allah pilih, yang Allah utus kepada semua makhluk itu tujuan untuk ngasih hidayah, untuk memberikan peringatan, untuk menempuh dan seterusnya. Semua para rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, baik yang disebutkan yang ada wajib kita sikami maupun yang tidak disebutkan yang 25, karena para nabi rasul kita punya wajib kita percaya dan yang wajib kita ketahui itu 25. Punya nikah adalah pilihan Allah Ta'ala untuk memberikan hidayahnya kepada semua makhluknya Allah Ta'ala. Itu semua itu seperti semua utusan kita percaya. Dan juga Allah menurunkan atau menguatkan bahwa itu adalah utusan Allah Ta'ala dengan kitab-kitab samawi, dan itikad yakin bahwa rusul mereka sidul mereka manusia biasa tapi maksum dan terjaga. Maksum itu tidak pernah melakukan maksiat walaupun maksiat kecil, cuma manusia bisa kasaren, makan, terus dia punya istri juga. Ini kan Rasul berbeda di orang hidup, punya anak dan terusnya. Kalau manusia seperti biasa, cuma beliau maksud. Ini kan lagi kalau aulia ilah kan itu namanya mahfud, dijaga, tetap melakukan maksiat, dosa kecil. Tapi kalau masuk Allah jaga tidak melakukan maksiat walaupun kecil, dan bahkan perkara yang hina pun itu juga Allah hindari, meskipun itu tidak maksiat, bukan haram lah. Ini Nabi Muhammad manusia, Nabi Muhammad Nabi kita, idola kita, yang kita harapkan adalah basyarun la al-basyar. Biasa pada maulid ya, basyarun la manusia. Nabi kita seperti manusia yang lain. Boleh Nabi Muhammad, boleh yang menjadi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak ada satupun yang menandingi. Munazzahun an syarikin fi mahasi. Fajauharul husni fihi ghairuhu qasidi, dalam qasidatul burda. Indah Nabi Muhammad tidak ada satupun yang menandingi. Tidak ada satupun yang bisa menandinginya sedikit pun. Fajauharul husni fihi ghairuhu qasidi. Tidak ditibah keindahan mutiara Nabi Muhammad. Apa sih bisa menandingi? Meskipun utusan sebelum Nabi Muhammad, mulai Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad, tidak ada yang bisa menyerupai Nabi Muhammad. Baik akhlaknya, wajahnya, tampanannya, itu semuanya merah. Karena itu semuanya Nabi Muhammad basyarun dakal nurun nuran faqakulla nur. Di situ dia cahaya di atas cahaya. Harus percaya iman kita kepada Nabi Muhammad dan para utusan yang lain. Tasdiq yaumin akhir yafzulu fi nasmi duhurihim. Kemudian percaya dengan hari kiamat, hari akhir yang Allah mana bangkitkan kelak. Ketika di hari kiamat dari kuburannya semua dibangkitkan, dihisab amalnya dan dibalas apakah dia termasuk in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Pun bagus terasa dia bagus, kalau jelek termasuk orang jelek. Maka di sini kita harapkan kita nanti kelak dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari kuburnya dalam keadaan cahaya terang, dibangkitkan kubur cahaya terang dan bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Inikah yang perlu kita ambil, perlu kita harapkan ketika dibangkitkan. Apa sih harap waktu lihat
makanya kalau tidak mati dalam kasus sholat iman yang mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Ketika dibangkitkan dari kubur semuanya bingung mau serai tanah asalnya guru minta tolong umat itu minta ke Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Dan saat mau minta syafaat kok tak bisa nafsi karena Nabi itu enak bisa kok terus minta syafaat minta naungannya Nabi Muhammad. Setuju umat-umat terdahulu bahkan para ambil ingin dekat dan mau satu rombongan bersama Nabi Muhammad. Dan kita termasuk umamul karam, umat-umat yang dimuliakan disebabkan Nabi Muhammad yang mulia. Jadi alhamdulillah wa syukurillah bulan saatuna bisa bersehat, bisa beribadah di masjid ini. Saya beri kesempatan hadir dan seterusnya dan ibadah-ibadah yang selain sebagai sempurna sumber pada rata-rata mengkapul atas dia. Sebut hakim sebut ulama kan itu mahabat dalam kitab karyanya Habib Abdullah bin Abdullah ada mundur orang mundur pak umur 40 tahun mundur fokus awal kali fokus insyaallah budi nak fokus tapi 40 tahun pas yang karena coba ada yang melarat sibuk bisa ini berarti tadi ulah pabrik. Kenapa? Ukuran kalau ukurnya 40 tahun 40 tahun bagaimana Nabi Muhammad terus ini sampai ini Masya Allah nomor pabolo berseka berselas gitu bersekitar polo bersekitar polo ini kalau lagi bonus tidak boleh namun kalau saya harapakin mati keadaan husnul khotimah dan syafaat Nabi Muhammad. Karena pula kulit kata ada sih bisa nolong pun. Ya, kalau nafaru min kulli fil. Berarti kalau nafaru min kalau nafaru min kulli hati wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya, kulli imrin yawma idin syani. Kalau nafaru min kulli bukan. Apa bersama silakan. Kalau nafarun apa? Oh semua orang nikah dari mikul abihi wa ummihi wa sahibatihi wa bani. Mikul minhum yauma idin sya'nun. Semuanya bapaknya, ibunya, jannah, kereta, kopi pada lari ke jannah. Pada tolong kita syafaat naungan kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika semuanya kepada Nabi Muhammad, ana engkau memberikan syafaat dan Nabi Muhammad oleh Nabi Muhammad kepada kita huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulin min al-ahwali muhtahamin. Itu syafaat Nabi Muhammad. Syafaat paling agung adalah yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan dibangkitkan dari alam kubur di hari kiamat yang mana sama panas begitu luar biasa. Kita bisa satu rombongan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barokana majlis ilmu, barokana majlis ilmu. Terakhir, sebaiknya apa yang ada itu semua takdir Allah Taala. Dia tasdik dan aku lama yajri di hadzal qaul wa bi takdirillah wa iradati. Itu semua takdir dan iradah Allah Taala. Hikmatin ya'lamu Allah. Karena ada hikmah yang Allah yang tahu. Itu pada musibah itu sebenarnya berhikmah. Ada suatu itu semua ada hikmah. Dan semua hikmah itu Allah yang ingin menguji pada hambanya. Karena hambanya adalah yang diuji itu pilihannya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Mulai pertanyaan. Nabi Muhammad apa juga? Mimpi. Apa lagi?
mimpi Nabi Muhammad SAW. Alangkah indahnya Nabi kita diberi kenikmatan luar biasa mimpi bertemu Nabi Muhammad. Muka-muka bersama sebelum menikah kita bisa berjumpa Nabi Muhammad. Dan tidak di akhir hayat bersama ketika sakaratul maut itu adalah paling penting dari kehidupan semua mereka di akhir budi. Itu mudah-mudahan Nabi Muhammad datang menjumpai kita untuk membantu menolong ketika kita dihadapkan dengan ajal sakaratul maut. Mimpi Nabi sebagai guna para ulama sawas. Mimpi Nabi bagaimana pertama adalah kuatkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad. Orang kita mulai sampai diucap, berkahkan dia. Ya kita hapus sihirnya mana? Mana Fatimah. Boleh tambah, boleh nomor HP ni, boleh Facebook dekat, boleh izin dekat, kanan serah seolah tambah perbayar. Mungkin tak lebur, menitik tak hanya ucapan, tapi dalam hati terbayar. Itu mimpi tempat kabel kobil tu nikah wati sejah. Kenapa? Karena kuat mahabbah cinta kepada orang ini kita. Nabi pula pertama cinta kuat ke Nabi Muhammad. Sampai terbayar. Ya Muhammad. Yang pertama mahabbah. Bagaimana ceritanya sahabat Sauban ini adalah masuk khotib pembantunya Nabi Muhammad. Mereka sebutkan di satu tafsir Mukasir tafsir Baidawi itu kan, kemudian juga disebutkan di kitab karyanya Syekh Nawawi Al-Antani. Banyak ulama yang masyhur ceritanya. Karena Google, YouTube, banyak. Sahabat mereka cinta kepada luar biasa sampai muntah ngapus Nabi Muhammad dan pikiran. Sampai sudah ketika berapa hari itu pendidikan Nabi Muhammad, kau tak bisa ngapus Nabi Muhammad, dada Muhammad. Terus pikirannya sampai kepikiran apa? Kan orang yang mendapat kepikiran, ini kan itu sakit. Maka orang yang memiliki kondok atau saya kan penyakit pertama itu kenapa? Banyak pikiran. Penyakit sedang ya pikiran ini orang kalau sakit, kolesterol, kencing manis ya, maka pikiran harus masih sehat mungkin pikiran ini. Kan orang yang kepikiran itu kan cepat. Nah ini mencoba nih kan, ya sampai tak bisa tidur, habis tak bisa minum, sampai tak bisa sehari kan itu. Kamu sepikir, kau setiap sudah hidup, sudah sering bersama Muhammad hanya berapa hari kan makin Nabi Muhammad sesat. Hanya beberapa hari ketika beliau berperang itu beliau dari apa susah kepikiran, paham ya betul-betul pernah Muhammad Nabi ini akhirat. Nabi akhirat boleh terpikir, pula andaikan masa surga karena amal pula paling pula derajat itu paling bagus. Nabi Muhammad bersama para Nabi Islam paling atas. Nah, atas melaras ketemuan. Mereka ketemu kecil, bukan ketemu bro. Mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman kiamat sampai berapa miliar ya triliunan manusia. Kau paling bagus. Bagaimana? Melaras sebagai Nabi Muhammad. Ini kesekian. Namun kau masuk neraka nanti bilang otomatis tidak akan ketemu Nabi Muhammad. Mereka yang bikin dia kepikiran sampai dia tidak bisa makan, minum, dan tidak bisa tidur sampai sakit. Dan lalu mereka kita melihat taubat itu sudah wajahnya bayang sakit itu
Itu jawaban sobat. Kemudian apa jawaban Nabi Muhammad? Goreng almarhumah, goreng nikah bersama orang yang dicintai, dan turun ayat Ma'idillah wa rasul faulaika ma'alladina anhum minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Nabi Muhammad, orang yang cinta kepada mereka akan berkumpul bersama para anbiya, para umat sholihin dan seterusnya. Ada yang menafsir ini adalah ayat ini maksudnya mendapatkan syafaat yang agung dari Nabi Muhammad. Paling baiknya adalah rafiqun, semak bersama Nabi Muhammad. Ketika kan punya cerita-cerita seperti Bilal ketika Nabi Muhammad tidak semuanya, ketika untuk rasa mahabbah ulu sambil kepada Nabi Muhammad. Dengan hal itu muncul biasanya kita paling tidak mengetahui sejarah atau biografinya Nabi Muhammad. Kalau mungkin alhamdulillah orang hafal nama artis dari nama suaminya atau istrinya, anaknya, tahun kelahirannya, kemudian dulu dia ini